Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 5. Video ini kita lanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang bangun ruang. Ya, di sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Ya, kali ini kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kalian siap-siap dulu. Ya, siapkan buku catatannya, alat tulisnya, kemudian jangan lupa cuci tangan, sarapan dulu, ya, makan dulu. Terus, kalian diam di tempat yang aman, nyaman, dan tidak bising ya, agar kalian fokus. Oke, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masih tentang bangun ruang ya. Nah, hari ini kita bangun ruangnya itu tentang 5 segi 4 dan prisma segitiga. Ya, ini bentuk-bentuknya. Kalau yang ini 5 segi 4, yang ini 5 segitiga ya. Nah, ada banyak perbedaan dari bangun ruang ini ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang diagonal, bidang sisi diagonal, titik sudut, rusuk, terus apalagi sisi. Nah, di sini kita pelajari bangun ruang ini diagonalnya berapa, sisinya berapa, terus titik sudutnya berapa, ada nggak diagonalnya di sisi ini gitu kayak gitu ya. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama kita 5 segi 4 dulu. Wow, ternyata 5 segi 4 itu seperti yang sudah kita lihat atau pasti kalian tahu, 5 segi 4 itu adalah seperti bentuk piramida yang ada di Mesir ya. Nah, bentuknya sama seperti itu. Coba kita gerakan. Nah, ini ya. Nah, gerakannya sama, bentuknya sama, 5 segi 4. Jadi orang pada zaman dahulu di, Mesir itu sudah mengetahui bentuk 5 segi 4, tapi mungkin nggak tahu namanya seperti apa, bentuknya seperti itu aja ya. Nah, bentuk 5 segi 4 itu sama seperti bangunan prasejarah atau bangunan bersejarah itu piramida di Mesir ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah bangun ruangnya. Nama bangun ruang 5 segi 4 adalah TABCD, itu untuk dari titik sudutnya ya. Ini dari sebutin awal dulu, ini T, A, B, C, D. Nama bangunnya adalah 5 segi 4 T, A, B, C, D. Jadi disebutinnya yang atas dulu ya. Sisinya ada apa aja? Ada sisi A, B, C, D, A, B, C, D, kemudian A, B, T, ini yang ke atas, kemudian B, C, T, ini pinggir ini, B, C, T, C, D, T ya, C, D, T, dan A, D, T. Ya, jadi sisi ininya ini yang ke atas ini menyudut ke dalam satu titik, yaitu titik sudut T ya, titik sudut T. Kalau kubus beda lagi, kalau persegi panjang ya seperti itu ya. Nah, titik sudutnya adalah A, B, C, dan D, dan T ya. Itu ada berapa titik sudut? Ada 5 titik sudut ya. Kemudian kita lihat, ini ada diagonalnya enggak? Diagonal sisi ada. Berapa? 2 ya. Dari sudut A ke sudut C, kemudian sudut B ke sudut D. Gini ya bentuknya. Hanya ini saja. Kalau dari sisi yang ini nggak ada diagonal sisinya. Gimana coba caranya? Nggak ada titik ke titik. B ke C, B ke C, B ke T, T ke C itu sudah sudah membangun suatu sisi, tidak bisa ada diagonal sisi di sini ya. Oke, kita lihat tabelnya. Komponen penyusun 5 segi 4 itu adalah rusuknya berjumlah 8, sisinya berjumlah 5, titik sudutnya berjumlah 5, kemudian diagonal sisinya berjumlah 2, yaitu yang tadi, yang A ke C, B ke D itu ya. Nah, kalian coba tentukan, ini 8 ini dari mana sih? Mana aja? Ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7, mana lagi 8 rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang ini ya. 8. Ah, 8 rusuk ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah 5 segi 4, kita beralih. Nah, ini dulu nih pernyataannya.
Sifat-sifat 5 segi 4 sesuai komponen pada tabel. 5 segi 4 memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi berbentuk segitiga dan satu sisi berbentuk persegi panjang. Bangun ruang ini tidak memiliki diagonal ruang, hanya mempunyai diagonal sisi, yaitu jumlahnya berapa? 2 ya, yang ini 2 saja. Tidak memiliki diagonal ruang, nggak bisa ya, dia nggak ada diagonal ruangnya. Karena tidak ada ke titik, hanya semuanya dari setiap titik sudut yang di bawah itu menuju satu titik yaitu sudut T itu ya. Jadi tidak ada diagonal, ruang ya. Itu nanti kita, buat ya. Kita lanjutkan, selanjutnya ada prisma segitiga. Ayo, kalau yang pernah ikut pramuka mungkin kalian tahu ya bahwa prisma segitiga ini adalah sama bentuknya seperti tenda ya. Tenda pramuka, tenda mungkin kalian punya di rumah, tenda yang mainan gitu ya. Ada yang seperti itu ya, bentuknya prisma segitiga. Kita lihat, bangun ruangnya seperti ini. Nah, bangun ruang prisma segitiga ini kalau misalkan ada dua bentuk, kalau misalkan dibalik bisa seperti yang utama itu yang ini ya, yang kedua itu yang ini. Ini kalau misalkan dibalik jadinya seperti ini, sama aja bentuknya. Cuman bentuk, dibalik ini seperti itu ya. Nah, nama bangunnya adalah segitiga ABCDEF. Ini ya, berarti dari sini. A, B, C, D, E, F. Sama penyebutannya. Depan dulu berlawanan arah jam, kemudian yang belakang berlawanan arah jam juga. A, B, C, D, E, F. Kita lihat rusuknya adalah A, B, C, D, A, C, A, D, A, B, E, F, D, E, F. Banyak ya. Kemudian sisinya adalah, nah, sisinya ini mempunyai dua sisi yang berbentuk segitiga dan tiga sisi yang berbentuk persegi panjang ya. Kemudian titik sudutnya A, B, C, D, F ini ada 6 ya, 6 titik sudut. Kalau tadi 5 segi 4 itu ada 5 titik sudut, kalau ini ada 6 titik sudut. Kemudian diagonal sisinya, ini banyak, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada sisi yang berbentuk persegi panjang, otomatis dia kalau misalkan persegi panjang itu menjadi ada 2 diagonal sisi ya. Kalau persegi panjang itu adalah gini, bentuknya gini, kemudian di sini ke sini, jadi pasti ada 2. Nah, kalau misalkan persegi panjangnya sisinya itu ada 3, berarti 3 kali 2 ada berapa? Ada 6 ya. Berarti ada 6 diagonal sisi ya. Punya diagonal ruang enggak? Mmm, punya sih ya, punya. Dari A sini ya, dari A ke F bisa, dari B ke F bisa, dari E ke C bisa ya. Mari kita teruskan. Oke, lihat komponennya ya. Nah, rusuknya mempunyai 9 ya, sisinya mempunyai 5, kemudian titik sudutnya mempunyai 6, diagonal sisi atau diagonal bidangnya mempunyai 6 juga. Kita lihat pernyataannya, sifat oh tidak ya, sifat prisma segitiga dapat dilihat berdasarkan komponen sesuai tabel. 5 sisi prisma segitiga terdiri atas 3 sisi berbentuk persegi dan 2 sisi berbentuk segitiga. Seperti limas, prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Ternyata tidak, guys. Tidak memiliki diagonal ruang, ya. Padahal mungkin ya nanti kita pelajari lagi aja ya. Oh iya, tidak tidak tidak, betul, sama-sama. Karena kalau misalkan dari A ke F itu masih diagonal sisi ternyata ya. Lupa Bapak nggak lihat ininya. Masih diagonal sisi. Kalau misalkan E ke C tetap sama diagonal sisi ya. Misalkan E ke C di sini ya, C ke E gini. Ini maksudnya masih tetap diagonal sisi. Kalau yang A ke F juga sama bentuknya seperti C ke E ya. Jadi prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang ya. Kita teruskan. Oke. Di sini ada tugas kalian
Gambarlah kedua sebentar. Gambarlah kedua bangun ruang di bawah ini di buku catatan lengkap dengan tabel komponennya. Kalian gambar dua 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 bangun ruang ini ya. Setelah digambar tulis juga buat juga tabelnya seperti ini ya di buku catatan. Oke? Bisa dipahami ya. Itu saja untuk video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami. Untuk lebih jelasnya kalian boleh lihat video-video pembelajaran yang lain ya. Dan di buku paket juga bisa ya. Itu saja tugasnya kalian buat di buku catatan setelah selesai fotokan. Kemudian kita coba kirim ke e-learning ya. Kita kirim ke e-learning. Setelah itu kalau sudah ya sudah ya kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Itu saja video pembelajaran kali ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker ya. Hindari kerumunan. Semoga kita sehat selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.